Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap setiap kita diberikan kesehatan yang baik daripada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang pengen Richard sampaikan. Yang pertama, mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik, dengan memakai pakaian yang sopan, pakaian yang rapi untuk menghadap hadirat Tuhan. Yang kedua, mari kita pilih ruangan yang terbaik, ruangan yang tepat, untuk ruangan yang nyaman, yang kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, sekalipun kita sedang menonton ibadah online ini melalui YouTube, janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi memiliki sikap hati sebagai seorang penyembah yang mencari Tuhan. Yang keempat, kita akan mengikuti ibadah online sampai selesai. Dan yang terakhir, mari berikan persembahan buat Tuhan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus, Makassar. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari Minggu ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ibadah kita pada hari ini boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh senang pagi hari ini kita boleh bertemu dan berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Kita sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk datang menyembah Dia, memuji Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang patut kita tinggikan. Mari kita bersyukur kepadanya, karena Dia sungguh layak dipuji dan disembah. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu di antara bangsa. Setiamu, oh
Mari kita masuk di dalam doa. Hosana, Hosana bagi Engkau ya Allah kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang maha kudus. Hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah di antara segala bangsa ya Tuhan. Engkau saja yang dipuja dan dipuji ya Tuhan. Dan setiap lutut datang bertelut di hadapan-Mu. Setiap lidah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Di pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tetap dapat menikmati, mengalami Engkau Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Tuhan. Mari Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa yang tidak layak datang di hadapan-Mu. Bapa di surga, ampuni dan kasihani kami. Ampuni dan sucikan kami. Supaya kami boleh layak datang di hadapan-Mu, datang menyembah Engkau, datang memuji Engkau, dapat meninggikan Engkau ya Allah kami yang besar. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau. Melalui puji-pujian kami naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami, Engkau akan berfirman kepada kami, membawa kami ke jalan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ibadah kami Tuhan di pagi hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan disembah, nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Inilah hormat kami, sembah sujud kami hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk jemaat terkasih. Terpuji nama Dia, Tuhan kita. Seperti kata firman Tuhan yang berkata bahwa pujilah Tuhan, hai semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala bangsa memuji Dia saja. Sungguh besar perbuatan-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sungguh besar dan ajaib karya keselamatan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami umat manusia. Mari kita puji Dia, mari kita besarkan Dia, karena sungguh besar dan ajaiblah Tuhan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
seterusnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, mari kita bangkit, mari kita nyatakan kemuliaannya, mari nyatakan kebenarannya, karena dialah Raja segala raja. Mari jemaat kita bangkit dan nyanyikan pujian, Ku kan bangkit. Pujikan dengan sukacita, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit, karena Allah kita adalah Allah pemenang, yang menjadikan kita pemenang dalam kehidupan kita. Apapun yang harus kita hadapi dalam hidup ini, Dia Allah yang akan menuntun dan menyertai kita. Mari bangkit bersama Tuhan. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari puji Dia terus dalam kehidupan kita, karena Dia sungguh Allah yang besar. Dia yang membangkitkan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Terpuji nama Tuhan. Biarlah setiap hari kita memiliki kerinduan, memiliki semangat untuk datang kepada Dia, untuk mencari Dia, seperti rusa yang rindu akan sungainya, seperti kita yang rindu akan air hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan seperti aliran air yang akan mengisi hidup kita, dan jiwa kita akan dipuaskan oleh Tuhan kita. Seperti rusa rindu sungai, bu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Biarlah seperti rusa, seperti rusa rindu sungai, bu jiwaku rindu Engkau.
datang untuk mendengarkan segala perintah-Nya. Mari buka hati kita, siapkan hati kita. Biarlah kita rindu seperti rusa yang rindu akan sungai. Katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari angkat tangan kita, katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Syapardi. Kepada jemaat kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta pencerahan dari Tuhan sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh datang lagi kembali untuk beribadah, menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada hari ini boleh sungguh berkenan kepada Engkau. Dan tolonglah kami supaya setiap penyembahan kami ini boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami pada saat ini boleh datang dengan sepenuh hati kami, ya Tuhan, menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus, dengan penuh hormat, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan melalui penyembahan kami. Berkati untuk kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memakai kami di dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh sungguh kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala kekurangannya, pakai dia menjadi saluran berkat melalui firman-Mu yang ia beritakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7
minggu lalu kita sudah belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Memberi makan puluhan ribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Minggu ini kita akan belajar tentang mujizat Tuhan Yesus yang memberi makan belasan ribu orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan saja. Saya akan membacakannya dari Markus pasal 8 ayat pertama sampai 10. Markus pasal 8 ayat pertama sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Karena itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebagian dari sarjana Alkitab mengatakan bahwa ini kisah dublet, ya. Dublet artinya adalah kisah yang sama tetapi diceritakan ulang. Sebenarnya hanya satu kisah saja tetapi diceritakan ulang. Namun banyak sarjana Alkitab tidak setuju demikian. Salah satu contohnya adalah Profesor A. Slater, seorang profesor Protestan yang sangat dihormati, ahli perjanjian lama. Profesor ini mengatakan bahwa ini adalah kisah yang berbeda. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 4.000 orang, itu 2 kisah, bukan satu kisah. Alasannya adalah, saudara, di 2 kisah ini begitu banyak perbedaan, ya. Di 5 roti kita bisa lihat ada lokasinya di Betsaida Julias. Lalu kemudian di 7 roti itu lokasinya di Dekapolis. Nah 5 roti itu jumlahnya 5.000 laki-laki, sedangkan 7 roti jumlahnya 4.000 laki-laki. Dan yang di 5 roti itu orang banyak duduk di atas rumput. Sedangkan di kisah 7 roti itu orang banyak duduk di atas tanah. Lalu kemudian sisa dari mujizat 5 roti itu ada 12 bakul. Kemudian sisa dari 7 roti itu ada 7 bakul, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau mau dirunut ya, ada sekitar belasan perbedaan dari 2 kisah ini. Jadi jelas mujizat 5 roti dan mujizat 7 roti merupakan kisah yang tidak sama, saudara. Dan Markus 8 ayat 18b sampai 20 mencatat perkataan Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa kedua mujizat ini. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Dan pada waktu 7 roti, ada 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan?" Saudara, dengan menyebut kedua mujizat ini, berarti bahwa kedua mujizat ini memang kisah yang tidak sama. Tuhan Yesus memang mengadakan mujizat memberi makan orang banyak itu sebanyak 2 kali, saudara. Tuhan Yesus mengadakan ulang mujizat yang sama bukanlah hal yang baru. Kalau kita perhatikan di kisah-kisah sebelumnya, bukankah
Tuhan Yesus juga mengadakan ulang mujizat mengalahkan kuasa alam, saudara. Jadi tidak heran jika Tuhan Yesus mengadakan ulang mujizat memberi makan orang banyak ini. Dan tentu Tuhan Yesus memiliki maksud ketika dia mengadakan ulang mujizat memberi makan orang banyak. Apa maksud Tuhan Yesus? Saudara, setidaknya ada dua maksud Tuhan Yesus. Yang pertama adalah membuat para murid mengerti tentang jati dirinya sebagai Mesias dan anak Allah yang mereka belum mengerti dengan mujizat 5 roti itu. Hal ini kita bisa lihat ya, ketidakmengertian pada para murid itu ada dicatat di dalam Markus pasal 6 ayat 52. Di sana Markus menuliskan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka itu tetap degil. Nah, jadi saudara, sebenarnya dengan mujizat 5 roti itu Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias dan anak Allah. Tapi karena para murid tidak mengerti, maka Yesus mengadakan mujizat 7 roti ini supaya para murid itu sekaligus orang banyak bisa mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita pahami kisah ini. Dari ayat pertama dan juga Markus 7 ayat 31, kita diberitahu bahwa kisah ini terjadi di daerah Dekapolis. Di mana letak Dekapolis, saudara, dan daerah orang apa itu Dekapolis? Nah, saudara bisa lihat di peta, ya, itu ada Danau Galilea. Nah, di bawahnya itu, ya, di sebelah bawahnya itu ada letak daerah Dekapolis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dekapolis artinya 10 kota. Sebuah ikatan persatuan kota-kota berkebudayaan Yunani. Penduduknya itu banyak bangsa Yunani. Jadi mujizat ini terjadi di daerah orang non-Yahudi, saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti banyak orang yang ada di dalam kisah ini adalah orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Kemungkinan juga memang ada orang Yahudi di antara orang banyak ini. Sebab memang ada orang Yahudi yang tinggal di daerah Dekapolis, yaitu orang Yahudi yang memang sudah kawin campur dengan orang bangsa lain, ya. Dan bagi orang Yahudi asli, orang Yahudi yang sudah kawin campur dengan bangsa lain ini dianggap seperti bukan orang Yahudi lagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, jumlah orang banyak di kisah ini menurut Markus ada 4.000 laki-laki. Dan Matius menambahkan, ya, Matius 15 ayat 38 menambahkan bahwa tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi saudara, kalau diperhitungkan 4.000 laki-laki dihitung perempuan dan anak-anak, menurut para ahli itu ada sekitar 10.000 sampai 15.000 orang yang hadir pada waktu itu. Katakanlah belasan ribu orang, saudara. Bukankah itu satu jumlah orang yang sangat banyak sekali pada waktu itu yang bisa dikumpulkan? Dan masalah yang dihadapi orang banyak dalam kisah ini adalah tidak mempunyai makanan, saudara. Mungkin saudara bertanya, mengapa mereka bisa tidak mempunyai makanan? Jawabnya adalah karena memang mereka sudah kehabisan makanan, saudara. Sebab mereka 3 hari mengikut Tuhan Yesus. 3 hari. Nah, ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di ayat 3. Tuhan Yesus berkata, sudah 3 hari mereka mengikut aku. Saudara, pengertian dari bahasa aslinya adalah orang banyak itu terus-menerus berada dekat dengan Yesus selama 3 hari itu. Pada zaman Tuhan Yesus, orang yang akan bepergian jauh itu pasti dia membawa perbekalan, saudara. Dan biasanya perbekalan itu hanya disediakan 2 hari saja. Dan itu sudah cukup banyak terisi di dalam tas perbekalan mereka. Jadi di hari ketiga tentu perbekalan yang mereka bawa itu sudah habis. Artinya mereka sudah tidak mempunyai makanan lagi. Nah, masalah di dalam kisah ini, saudara, sama dengan masalah di kisah mujizat 5 roti. Yaitu orang banyak yang tidak mempunyai makanan lagi dan mereka berada di tempat yang sunyi, saudara. Karena masalahnya sama, ketika Tuhan Yesus memanggil murid
untuk memberitahukan bahwa orang banyak itu tidak mempunyai makanan. Selayaknya itu, para murid itu bisa berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Guru, masih segar di ingatan kami bahwa guru sanggup memberi makan puluhan ribu orang sebelumnya. Maka kami percaya sekarang guru sanggup memberi makan orang banyak ini sampai kenyang. Walaupun sekarang kita berada di tempat yang sunyi. Saudara, berkata seperti itu saja sudah cukup. Tidak usah murid menambahkan bahwa mereka percaya bahwa Yesus sanggup karena Yesus adalah Mesias dan Allah. Tidak perlu seperti itu. Hanya berkata bahwa mereka percaya Yesus sanggup karena sebelumnya mereka juga sudah mengalami bahwa Yesus bisa memberikan makan puluhan ribu orang banyaknya walaupun berada di tempat yang sunyi. Saudara, apakah para murid ada berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus? Dari yang kita baca tidak ada tertulis seperti itu, saudara ya. Jadi sama sekali para murid tidak berkata seperti itu, malahan kata mereka itu sebaliknya. Para murid berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang. Saudara, kalau terjemahan bahasa aslinya, saudara bisa lihat ya kira-kira seperti ini. Dari mana? Jadi bukan bagaimana. Seseorang dapat menemukan roti yang cukup di sini, di tempat yang sunyi ini, untuk mengenyangkan orang banyak ini. Nah, saudara, dari perkataan murid ini, setidaknya ada dua masalah utama. Yaitu yang pertama masalah tempat. Karena mereka berkata dari mana? Nah terus mereka berkata tempat yang sunyi. Ini masalah tempat. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah jumlah, saudara. Ketika mereka berkata orang banyak. Karena mereka berpikir bagaimana mungkin bisa memberikan makan orang yang sebanyak itu. Ini masalah jumlah, saudara. Dan ironisnya, saudara, para murid masih tetap mempermasalahkan tempat. Saudara, padahal mereka mengalami sendiri mujizat 5 roti dan mereka tahu bahwa tempat yang sunyi tidak bisa membatasi kuasa Yesus untuk mengenyangkan orang banyak. Bukankah di kisah-kisah sebelumnya para murid sudah menyaksikan sendiri bahwa tidak ada tempat yang sanggup membatasi kuasa Yesus. Kuasa Yesus itu efektif di rumah ibadat, juga di luar rumah ibadat. Kuasa Yesus itu efektif di daratan maupun di perairan dan juga di udara. Dan kuasa Yesus efektif di daerah orang Yahudi maupun daerah orang non-Yahudi. Saudara, bukankah mujizat mengusir ribuan setan yang terjadi di daerah orang Gerasa itu di Dekapolis, ya Markus 5 kita sudah merenungkan itu adalah daerah orang non-Yahudi, saudara. Saudara, bukankah mujizat mengusir setan dari seorang anak perempuan di Tirus, Siro, Fenisia, Markus 7 terjadi juga di daerah orang non-Yahudi. Dan bukankah mujizat menyembuhkan orang tuli? Beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan firman ini di Sidon, Markus pasal 7 juga terjadi di daerah orang non-Yahudi. Saudara, bukankah semua kisah ini sudah membuktikan jelas bahwa kuasa Yesus itu tidak sanggup dibatasi oleh tempat manapun termasuk daerah orang non-Yahudi. Saudara, ironisnya para murid masih tetap mempermasalahkan jumlah, ya saudara. Padahal mereka mengalami sendiri kisah mujizat 5 roti, mereka tahu bahwa jumlah orang banyak itu tidak bisa membatasi kuasa Yesus untuk Yesus bisa mengenyangkan mereka semua. Saudara, jumlah orang banyak dalam mujizat 7 roti ini tidak sebanyak jumlah orang banyak yang ada dalam mujizat 5 roti. Jumlah orang banyak dalam mujizat 7 roti ini hanya sekitar belasan ribu orang, saudara. Sedangkan jumlah orang banyak yang ada di dalam kisah mujizat 5 roti itu puluhan ribu orang, saudara.
Logikanya adalah, masakan Tuhan Yesus sanggup mengenyangkan puluhan ribu orang di tempat sunyi, tetapi dia tidak sanggup mengenyangkan hanya belasan ribu orang saja di tempat yang sunyi juga. Bukankah itu ironis, saudara? Saudara, memang benar perkataan Markus bahwa para murid tidak mengerti. Jadi apa yang dilakukan Yesus untuk membuat para murid ini mengerti? Yang Yesus lakukan adalah Yesus memberi makan orang banyak dalam kisah ini dengan cara yang sama dilakukan di mujizat 5 roti, saudara. Yesus tidak pakai cara yang lain. Dengan cara yang sama itu, supaya murid itu bisa mengerti. Saudara, Yesus melipat gandakan roti dan ikan yang ada dengan tangannya dan perkataannya sendiri. Tidak dengan bantuan apa-apa. Sama seperti cara yang dia lakukan di dalam mujizat 5 roti, saudara. Dan dalam sekejap saja semua orang banyak itu mendapatkan makan dan mereka kenyang. Dan bahkan bersisa sama seperti dalam kisah mujizat 5 roti yang bersisa. Saudara, namun Yesus membuat keajaiban yang lebih dalam kisah ini, yaitu roti yang bersisa dalam kisah ini lebih banyak dari roti yang bersisa di mujizat 5 roti. Mungkin saudara berkata seperti ini, Bapak salah hitung. Sisa roti di mujizat 5 roti itu 12 bakul, Pak. Sedangkan sisa roti di mujizat ini hanya 7 bakul. Tentu 12 bakul lebih banyak dari 7 bakul, Pak. Gimana sih Bapak ini? Apakah waktu Bapak sekolah itu nilai matematika Bapak itu rapornya merah? Saudara, begitu perhitungannya. Saudara lihat ini. Di mujizat 5 roti, bakul itu di dalam bahasa aslinya kofinos. Kofinos ini adalah bakul orang Yahudi, tempat menaruh roti. Ya kira-kira sebesarnya seperti ini. Yang biasanya mereka taruh roti dan taruh di meja bakul ini, saudara. Nah, kalau di mujizat 7 roti, saudara, kata bakul itu bukan kofinos, tapi kata bakul itu adalah spuris. Saudara, kalau kita perhatikan kisah para rasul pasal 9 ayat 25, di sana ada ditulis spuris, yaitu pada waktu Rasul Paulus diturunkan dengan keranjang. Bakul yang bisa memuat manusia. Nah, itu bakul dari orang non-Yahudi, bakul dari orang Yunani, saudara. Jadi saudara bisa perkirakan ya, dengan bakul yang kecil, sisa roti itu ada 12 bakul, dan bakul yang bisa menampung satu orang manusia itu 7 bakul. Nah, tentu yang 7 bakul ini lebih banyak sisa rotinya daripada yang 12 bakul ini, saudara. Itulah salah satu mujizat lebih yang luar biasa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada para murid supaya mereka mengerti. Saudara, jadi jelas bahwa tidak ada tempat dan jumlah atau apapun yang sanggup membatasi kuasa Yesus, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Para murid seharusnya merenungkan semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Namun mereka tidak merenungkannya. Maka mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak akan bertumbuh di dalam kerohanian mereka, bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Kristus, bertumbuh di dalam iman mereka, saudara. Saudara, Tuhan sering sekali mengajarkan kita supaya kita itu merenungkan perbuatan-perbuatan mujizatnya yang ajaib. Di dalam Markus 77, Mazmur 77 ayat 12 sampai 13, di sana firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Lalu kemudian Mazmur 143
Ayat yang kelima. Di sana dituliskan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaanmu. Saudara, inilah keinginan Tuhan bagi kita semua, yaitu merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya. Saudara dan saya perlu dan penting sekali merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti. Dan ketika mengerti, saudara, kita bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dengan mengenal Tuhan lebih baik lagi, kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita lebih baik lagi. Saudara, pertanyaannya adalah, seberapa sering saudara dan saya merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata, untuk apa saya sering merenungkannya? Yang penting saya percaya. Saudara, jika saudara percaya tapi tidak mengerti, sama saja dengan asal percaya, saudara. Kepercayaan kita itu tidak punya akar yang kuat. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran sesat yang menggoyahkan kita, kita sudah mudah tersesat, saudara. Saudara, bukankah kita juga tahu ada banyak orang Kristen yang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat? Sehingga kita heran, ya kok mereka bisa tersesat ya? Kok mudah sekali mereka disesatkan? Saudara, ya karena mereka asal percaya, tidak memiliki pengertian yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama pandemi ini, jika saudara memperhatikan di medsos atau di YouTube, itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang bertebaran. Ajaran-ajaran sesat yang mencoba membengkokkan ajaran yang benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satunya adalah ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu Tuhan tetapi dia bukan Allah. Dan mereka menjelaskan bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda. Allah itu sama dengan Yahweh. Allah Yahweh itu adalah Bapa. Tuhan itu Yesus. Dia bukan Allah dan dia bukan Yahweh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan, melihat penjabaran mereka ini begitu luar biasa, saudaranya. Mereka pakai bahasa asli menjelaskannya. Sampai kalau kita memang tidak memiliki pengertian yang dalam, pemahaman yang kuat, saudara, mungkin akan mudah disesatkan oleh mereka. Karena mereka sangat ahli sekali di dalam penjelasan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara dan saya itu disesatkan oleh ajaran yang sesat. Karena saudara dan saya itu kurang mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, jika Yesus itu bukan Allah, jika Yesus itu bukan Yahweh, pasti Yesus akan jujur berkata kepada Thomas bahwa dia bukan Allah. Waktu Thomas berkata kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 20 ayat 28. Saudara, Yohanes Pembaptis saja ketika ditanya oleh utusan dari Yerusalem, bisa berkata dengan jujur bahwa dia bukan Mesias. Masakan Yesus yang kudus tidak akan jujur mengaku kepada Thomas kalau dia bukan Allah? Dia akan pasti mengaku dia bukan Allah kalau memang dia bukan Allah. Tetapi karena Yesus itu adalah memang Allah, maka Yesus itu tidak perlu mengaku bahwa dia bukan Allah. Yesus itu tidak perlu meralat perkataan Thomas. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak bukti di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Yesus itu adalah salah satu Allah di dalam Allah Tritunggal. Saudara, perbuatan-perbuatan ajaib Yesus dalam kehidupan saya itu begitu banyak. Membuat saya tidak ragu dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah. Salah satu contohnya, saudara, adalah
saya memiliki anugerah dan kesempatan untuk melayani orang yang kerasukan setan. Dan dengan nama Yesus, orang yang kerasukan itu, setan yang merasuki orang itu diusir. Dan puji Tuhan, Tuhan mengasihi orang itu dan setan itu boleh pergi dari orang itu. Saudara, bukankah ini membuktikan bahwa kuasa nama Yesus itu begitu luar biasa? Kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa namanya itu ditakuti oleh kuasa kegelapan? Itu terus yang saya renungkan, saudara. Salah satunya, bahwa perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Nah, lalu saudara, ada juga jemaat saya yang sudah bertahun-tahun sakit dan sudah tua, dia terbaring di ranjang, ya dia susah jalan. Nah saudara, suatu saat di ranjang dia melihat ke atas, saudara. Dan ketika dia melihat ke atas, wajahnya itu begitu bahagia, dia tersenyum begitu luar biasa, saudara. Dan dia menunjuk ke atas. Lalu kemudian anaknya yang tidak pernah melihat papanya tersenyum seperti itu, anaknya bertanya, "Papa, kenapa papa tersenyum melihat ke atas?" Lalu papanya berkata, "Itu Tuhan Yesus sudah datang menjemput saya." Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian setelah dia berkata seperti itu, dia menghembuskan nafas yang terakhir dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara, ini juga membuat saya itu mengerti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Allah seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa datang menjemput jemaat saya seperti itu? Bagaimana dia bisa memenuhi semua janji-janjinya kalau dia bukan Allah? Saudara, jangan sampai saudara dan saya itu disesatkan. Saudara dan saya harus sering merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya mengerti. Dan maksud Tuhan Yesus yang kedua adalah membuat para murid mengerti bahwa dia adalah Mesias dan Allah yang mengasihi semua bangsa. Tidak pandang bulu bangsa apapun itu. Berkat yang sama juga diberikan kepada bangsa lain. Saudara, melalui mujizat 7 roti ini, Yesus menyatakan bahwa berkatnya berupa memberi makan orang banyak juga diberikan kepada bangsa lain, bukan bangsa Yahudi saja, bukan terbatas kepada bangsa Israel saja, dan bukan berkat memberi makan saja, saudara, melainkan berkat-berkat lain seperti pengajaran-pengajarannya, mujizat-mujizatnya juga Tuhan Yesus berikan kepada bangsa lain, tidak terbatas kepada bangsa Israel dan bangsa Yahudi saja, bukan. Saudara, hal ini bisa dibuktikan dari kisah Markus sebelumnya. Yesus itu juga mengajar, dia juga membuat mujizat di daerah-daerah orang non-Yahudi, atau juga dia melakukan mujizat penyembuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan saudara, lebih luas lagi, termasuk berkat keselamatan juga diberikan kepada bangsa lain. Tidak terbatas kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel saja. Saudara, mengapa Tuhan Yesus bermaksud menyatakan kepada para murid bahwa dia adalah Mesias dan Allah yang mengasihi semua bangsa? Karena ada sikap dan perbuatan para murid yang mendiskriminasi orang non-Yahudi. Apa buktinya, saudara? Jika kita bandingkan kisah ini dengan kisah 5 roti, maka kita akan mendapati sikap dan perbuatan para murid yang berbeda terhadap orang banyak. Nah, di kisah mujizat 5 roti, saudara, para murid datang kepada Tuhan Yesus menyatakan rasa iba mereka kepada orang banyak yang belum makan. Sedangkan di kisah ini kita tidak mendapati
sikap dan perbuatan murid yang seperti itu. Murid-murid itu tidak datang kepada Yesus menyatakan rasa iba mereka terhadap orang banyak yang belum makan, saudara. Tidak ada. Mungkin ada yang berkata seperti ini, ya mungkin para murid tidak tahu bahwa orang banyak itu belum makan, ya, dan mereka sudah kelaparan dan kehabisan makanan. Saudara, bukan mereka tidak tahu, tetapi mereka memang tidak peduli kepada orang banyak itu. Sangat tidak mungkin mereka itu tidak tahu, saudara. Karena kondisi orang banyak yang di kisah ini tidak jauh beda dengan kondisi orang banyak yang ada di kisah mujizat 5 roti, saudara. Memang mereka tidak peduli kepada orang banyak itu. Karena apa? Karena orang banyak itu bukan bangsa Yahudi. Saudara, buktinya lagi kita bisa pahami melalui kata mereka. Ya. Kita bisa melihat dari bukti ini, mereka itu benar-benar memang mendiskriminasi orang bukan Yahudi. Kata mereka yang diucapkan para murid di ayat keempat, dalam bahasa aslinya dengan kata mereka yang diucapkan para murid. Kalau kita bandingkan dengan ucapan Tuhan Yesus sebanyak 4 kali pada ayat 2 dan 3, itu katanya beda di dalam bahasa aslinya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mereka yang diucapkan Yesus mengandung nilai penghargaan. Sedangkan kata mereka yang diucapkan para murid di ayat yang keempat itu tidak demikian, saudara. Tidak mengandung nilai penghargaan. Nah, jika kita bandingkan kata mereka yang diucapkan para murid di kisah mujizat 5 roti, yaitu di ayat 36 dan ayat 37, dengan kisah ini juga berbeda katanya. Di kisah mujizat 5 roti, kata mereka yang diucapkan para murid itu mengandung penghargaan, saudara. Kenapa? Karena orang banyak itu adalah orang Yahudi. Tetapi di kisah ini tidak demikian, saudara. Jelas ada sikap diskriminasi para murid terhadap orang banyak yang bukan orang Yahudi. Saudara, sikap dan perbuatan murid itu dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran rabi Yahudi yang tidak benar. Misalnya seperti ada rabi Yahudi yang mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak boleh diajarkan kepada orang non-Yahudi supaya orang non-Yahudi tidak mendapat berkat. Saudara, kalau membaca kitab Talmud, ya, ajaran-ajaran rabi Yahudi itu sangat mendiskriminasi. Ada yang berkata bahwa anak-anak dari orang non-Yahudi itu seperti binatang. Jangan peduli dengan orang non-Yahudi, jangan kasihani mereka. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa yang terbaik bagi orang non-Yahudi adalah dibunuh. Saudara, pengajaran-pengajaran rabi lain juga ada yang berkata kontak sosial dengan orang Yahudi dianggap bisa merusak sosial moral orang Yahudi. Ya, kontak sosial dengan orang-orang non-Yahudi dianggap bisa merusak sosial moral orang Yahudi. Sebab setan selalu hadir dalam diri mereka. Saudara, bayangkan. Begitu mendiskriminasi orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan kalau mau disebutkan, saudara, pengajaran-pengajaran seperti ini masih banyak lagi. Saudara, jelas semua ajaran itu mengandung unsur diskriminasi terhadap orang non-Yahudi. Dan mayoritas orang Yahudi sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran rabi mereka tersebut. Termasuk di sini para murid, saudara. Mereka sudah hidup puluhan tahun, dipengaruhi dengan ajaran-ajaran rabi. Ya, tentu mereka sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Saudara, Yesus tentu tahu akan hal ini, bahwa para murid itu begitu dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran rabi-rabi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Sehingga Yesus berupaya membongkar semua pengaruh ajaran Rabi Yahudi yang mempengaruhi sikap para murid yang tidak benar tersebut, saudara. Dengan membongkar lalu kemudian Yesus membangun pemahaman baru yang penuh kasih dalam diri para murid terhadap orang-orang non-Yahudi sebelum mereka diutus untuk melayani orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, upaya Tuhan Yesus ini tertulis di ayat 2 ketika Yesus berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Inilah perasaan kasih terdalam dari Tuhan Yesus kepada orang banyak yang bukan orang Yahudi tersebut, saudara. Dan perasaan kasih yang terdalam ini juga Tuhan Yesus rasakan terhadap orang banyak yang ada di dalam kisah mujizat 5 roti, yaitu orang-orang Yahudi sendiri. Jadi jelas saudara, perasaan kasih terdalam dari Tuhan Yesus itu tertuju kepada orang Yahudi dan juga tertuju kepada orang non-Yahudi. Tidak ada diskriminasi sama sekali. Saudara, melalui upaya ini Tuhan Yesus mau para murid itu mengasihi orang non-Yahudi seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri, mengasihi saudara-saudara mereka sendiri sebangsa dan sesuku orang Yahudi. Tidak ada diskriminasi. Saudara, seperti Allah di dalam perjanjian lama yang mengasihi Israel, demikian juga Allah mengasihi bangsa Niniwe yang tidak layak dikasihi menurut Nabi Yunus. Tapi kasih Allah itu untuk semua bangsa. Bagi Allah tidak ada bangsa manapun yang tidak layak untuk menerima kasih-Nya. Kasih Allah tidak hanya untuk bangsa Israel, kasih Allah tidak hanya untuk bangsa Yahudi, melainkan untuk semua bangsa. Kasih Allah yang universal ini terekspos begitu jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, frase dunia ini menyatakan bahwa semua manusia di dalam berbagai bangsa, kasih Allah diberikan untuk mereka dan tidak ada diskriminasi. Saudara, upaya Yesus yang lain tertulis di ayat yang kelima ketika Yesus bertanya kepada para murid, ada berapa banyak roti yang para murid miliki? Bukan meminta para murid periksa stok roti yang ada pada orang banyak seperti di kisah mujizat 5 roti, saudara. Maksudnya adalah supaya para murid itu mengasihi orang banyak yang ada dengan memberikan apa yang ada pada mereka. Bukan memberikan yang orang lain punya diberikan kepada orang banyak. Tidak demikian, saudara. Saudara, Yesus mau ada perbuatan nyata daripada murid. Ketika dia menggerakkan mereka untuk peduli kepada orang banyak. Dan Yesus mau ketika mereka tergerak, ada perbuatan nyata yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan? Kepada orang-orang yang membutuhkan anugerah Tuhan? Kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan Tuhan, atau sederhana kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, walaupun mereka tidak sesuku dengan kita, walaupun mereka bukan orang Chinese. Saudara, bukankah Yesus sudah memberikan teladan kepada para murid dan kepada kita ketika dia memberikan waktunya, tenaganya, dan semua yang dia punya untuk melayani orang non-Yahudi di dalam kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ada sikap dan perbuatan kita yang mendiskriminasi orang bukan Chinese? Kepada orang yang masuk gereja dengan penampilan yang kurang rapi dan kurang enak dipandang, apakah saudara ada rasa diskriminasi kepada mereka, tidak mau mendekati mereka? Atau saudara datang kepada mereka,
menghampiri mereka, berbicara dengan mereka dengan penuh perasaan senang sebab mereka sudah hadir di gereja ini. Saudara menyambut dan melayani mereka. Saudara masih ingat gambar ini? Beberapa minggu yang lalu kita sama-sama merenungkan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus ada di dalam gedung gereja ini dan ada orang yang baru datang dengan penampilan yang tidak rapi, dengan penampilan yang enak dipandang, bukan sesama suku kita. Apakah yang Yesus lakukan? Apakah Yesus akan melakukan seperti dari sebagian dari kita, mencuekkan orang tersebut atau menghindari orang tersebut? Saya percaya Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Tuhan Yesus akan senang melayani orang itu. Tuhan Yesus akan senang menyambut orang itu. Saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan seperti yang kita lakukan. Bukan seperti yang orang lain lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari, ada sebuah gereja di Amerika. Ini benar-benar kisah nyata. Sebuah gereja yang besar, saudara. Jemaatnya itu puluhan ribu orang. Satu gereja itu puluhan ribu orang jemaatnya. Saudara, gereja itu membutuhkan seorang gembala yang baru. Ya. Lalu kemudian pada sebuah ibadah, ada muncul seorang yang berpakaian seperti tunawisma masuk di gereja itu, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Apakah orang-orang segereja itu bisa menyambut orang tunawisma itu seperti Tuhan Yesus menyambut mereka? Seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka? Saudara, banyak jemaat di gereja itu menghindari dan memandang rendah tunawisma yang masuk itu. Hampir tidak ada orang banyak yang menghampiri tunawisma itu, berbicara kepadanya, menyambut dia, saudara. Saudara, singkat kata, ternyata tunawisma itu adalah gembala baru yang diundang untuk melayani di gereja tersebut. Gembala baru, saudara. Dan orang-orang jemaat-jemaat itu akhirnya malu. Ternyata mereka tidak melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, saya mau membaca satu pengajaran Tuhan Yesus yang saya percaya saudara ingat di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku pakaian, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah kamu dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. Tidak, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, melalui firman Tuhan ini, bukankah kita disadarkan bahwa Tuhan itu bisa menguji kita? Tuhan itu bisa memakai orang-orang yang kita pandang itu tidak layak, yang kita rendahkan itu. Apakah kita akan mendiskriminasi orang itu? Atau kita akan melayani mereka seperti Tuhan Yesus melayani mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak melakukan yang seperti Tuhan lakukan, mengasihi semua bangsa, semua suku, siapapun mereka, apapun rupa mereka, jangan-jangan kita diusir oleh Tuhan Yesus ke dalam api yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan, dan gereja kita masih banyak tempat yang perlu diisi oleh jiwa-jiwa yang baru. Mari saudara kita bekerja, kita keluar, kita mencari jiwa, walaupun itu bukan suku Chinese, bukan sesama suku kita. Mari kita melayani mereka, saudara. Sebab itulah yang Tuhan Yesus berikan teladan untuk kita lakukan. Saudara, melalui firman Tuhan ini, saya mengingatkan kembali untuk saudara, mari saudara kita terus merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dengan merenungkannya kita mengerti. Dengan mengerti kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, bertumbuh di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam iman kita. Sampai kita itu memiliki iman yang kuat dan tidak ada ajaran sesat manapun yang bisa menggoyahkan iman kita dan bahkan menyesatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sekali lagi diberikan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami juga diberikan kerinduan untuk melakukan firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Ajari kami ya Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan perbuatan ajaib yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk merenungkan semuanya itu Tuhan. Sebab dengan merenungkan semuanya itu kami boleh mengerti. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh beriman semakin teguh kepada Engkau bahwa Engkaulah Allah. Walaupun banyak ajaran mengatakan Engkau bukan Allah, tetapi biarlah kami tidak tergoyahkan
percaya bahwa Engkau Allah. Dan Engkau Allah yang mengasihi semua bangsa. Tidak ada bangsa yang tidak Engkau kasihi, Tuhan. Bangsa bagaimanapun itu jahatnya, di matamu mereka tetap berharga. Di matamu mereka tetap dikasihi. Tuhan, tolong kami supaya kami juga memiliki perasaan, memiliki kepedulian, memiliki belas kasihan seperti Engkau, mengasihi jiwa-jiwa. Begitu banyak di luar sana yang belum mengenal dan percaya kepada Engkau. Kami boleh menjangkau mereka tanpa melihat suku. Kami boleh menolong mereka tanpa melihat suku. Sebab itulah yang Engkau ajarkan dan Engkau teladankan kepada kami, ya Tuhan. Kami serahkan diri kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang Jumat minggu yang lalu itu sudah melakukan ibadah peletakan batu pertama. Tanda pembangunan bisa dimulai. Kami bersyukur ya Tuhan sudah memimpin Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami percaya Tuhan akan terus membantu sehingga pembangunan ini bisa selesai sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau jugalah yang memakai sekolah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Memakai sekolah ini menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa di gedung gereja ini, untuk dilayani. Kami menyerahkan semua badan pengurus, semua guru-guru, semua staf, semua orang yang ada di dalam sekolah ini, Tuhan yang memberkati supaya sekolah ini boleh menjadi sekolah yang memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk saudara Stefan yang beberapa hari lalu sudah menerima baptisan kudus. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jugalah yang membantu dia hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupannya itu boleh sungguh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Heri yang akan menerima baptisan kudus pada tanggal 11 bulan November nanti. Tuhan kiranya juga yang menolong Pak Heri supaya dia boleh menyiapkan hati untuk menerima baptisan kudus. Sehingga ketika dia menerima baptisan kudus, dia sungguh merasakan damai sejahtera daripada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami kebijaksanaan hamba Tuhan majelis untuk bisa memutuskan kapan bisa membuka gedung gereja ini untuk jemaat bisa beribadah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, hikmat Tuhan bukan hikmat manusia, sehingga kami boleh memutuskan keputusan sesuai dengan yang Engkau kehendaki, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang
Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan Allah ini, kita boleh semakin sering merenungkan firman Tuhan, merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki keraguan sama sekali untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah, dan Dia juga adalah Allah yang mengasihi semua bangsa. Dan biarlah kita juga melayani semua bangsa, mengasihi semua bangsa, mempedulikan semua bangsa, melayani mereka seperti Tuhan Yesus melayani mereka. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur saudara Stefan beberapa hari yang lalu sudah menerima baptisan kudus. Biarlah kita boleh tetap mendukung saudara Stefan, boleh hidup di dalam kerohaniannya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur untuk Pak Heri, yaitu papa dari saudara Hendra Wewengkang, yang memutuskan untuk menerima baptisan kudus pada 11 November. Jika tidak ada keberatan dari saudara sekalian, semua persyaratan sudah dipenuhi, 11 November akan dilangsungkan, dilayani baptisan kudus di rumah beliau jam 10 pagi Jalan Mancini. Biarlah kita boleh mendoakan bersama-sama sehingga Pak Heri boleh sungguh merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan juga kita doakan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang sudah memulai pembangunan. Kita serahkan kepada Tuhan pendanaan yang dibutuhkan dan segala sesuatu pengerjaannya sehingga bisa selesai dengan waktu yang diharapkan. Dan marilah kita boleh tetap menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Sebab dengan menjaga kesehatan kita, kita menjaga kesehatan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang saya bisa sampaikan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 1 November 2020. Kebaktian umum online akan tayang di YouTube tanggal 8 November 2020 dipimpin oleh Pendeta Daniel Tanu Saputra. Kebaktian doa online live on Google Meet tanggal 5 November 2020 jam setengah 8 malam dipimpin oleh Evangelis Angsio Chen. Hai adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online akan tayang di YouTube tanggal 1 November 2020 jam 10 pagi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi saudara Edwin dan saudari Meidi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 11 siang bertempat di The Rindra Hotel Makassar dan akan dilayani oleh Pendeta James Japardi.
Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi Bapak Heri Ho pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 jam 10 pagi di rumah Jalan Macini Sawah nomor 15B dan akan dilayani oleh Pendeta James Japardi. Selamat atas baptisan kudus untuk saudara Stefan Kurnia Mulyadi. Tuhan Yesus memberkati. Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar di lahan yang ada, perizinan, pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai pada bulan Maret 2021. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 1 Februari 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai bulan Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.